Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri sudah berkenan meluangkan waktunya pada hari ini Senin tanggal 12 Februari 2024 di SMP Muhammadiyah 7 terkait dengan tugas saya terkait dengan guru penggerak, di mana guru penggerak kebetulan temanya itu tentang wawancara kepada kepala sekolah, di mana wawancaranya itu temanya tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang ada di sekolah, terutama terkait dengan dilema etika dan atau mungkin bujukan moral. Dimana mungkin saya sampaikan sekalian terkait dengan dilema etika itu adalah situasi di mana situasi benar melawan situasi yang benar begitu. Artinya menjadi sebuah dilema kepada kepala sekolah atau pengambil kebijakan, di mana itu nanti pengambilan keputusannya seperti apa begitu Pak. Maka kita ditugaskan untuk memberikan wawancara terhadap pengambilan keputusan tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Pak Supri. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Pak Supri dalam mengambil atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang termasuk bujukan moral begitu Pak? Ya, yang pertama begini, jadi yang namanya pimpinan itu kan memang tidak mudah, kadang harus mengambil suatu kebijakan yang memang berat diambil, tapi memang harus dilakukan. Nah, untuk yang dilema etika ini memang pernah terjadi, baik saya di sekolah yang pertama, kedua maupun ketiga. Jadi memang berat kadang mengambil kebijakan, tetapi memang harus dilakukan. Pak. Nah, dalam hal seperti ini ya kita biasanya kalau ada sesuatu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung resiko, itu ya kita kembalikan kepada sesuatu yang lebih urgent. Kemudian lebih kepentingannya lebih banyak, kemudian yang mendesak gitu. Jadi misalkan ada seorang guru yang misalkan kok memang bagus sekali SDM-nya, memang kita butuhkan, memang kita ini, tapi ada sedikit kelemahan ya. Kalau kita selalu memberikan toleransi ya nanti ada beberapa titik-titik yang juga tidak bagus. Sehingga memang harus kita ambil demi kepentingan yang lebih banyak, kepentingan yang lebih urgent. Akhirnya sesuatu pun harus kita ambil langkah yang tepat gitu. Pasti kita lakukan untuk yang iya Pak. Kalau mungkin saya memberikan garis besar itu kayak skala prioritas gitu Pak, bisa? Iya, jadi skala prioritas sama yang dirugikan atau diuntungkan itu lebih banyak yang mana? Personal siap. Atau sebuah organisasi. Berarti salah satu teknik untuk identifikasinya seperti itu Pak. Kalau yang kita korbankan hanya personal, sementara kita memperjuangkan organisasi, itu berarti udah benar. Yang tidak benar kalau kita memperjuangkan seseorang tetapi kita sampai merusak organisasi. Betul Pak. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, ini selama ini bagaimana Pak Supri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama begini, jadi kita kembalikan pertama ke dunia pendidikannya dulu. Jadi sama-sama benar, sama-sama penting, tetapi itu masuk ke roh pendidikan atau tidak. Kemudian yang kedua, di sekolah Muhammadiyah itu masuk nggak bidang dakwah. Jadi sama-sama, gini, ada dua kegiatan yang sama-sama baik. Misalnya dari pemerintah ada, dari persyarikatan ada, atau mungkin kegiatan di sekolah ada, di warga masyarakat ada, semuanya baik. Tapi itu urgensinya nanti di antara kepentingan pendidikan dan juga dakwah yang mana. Salah satu contoh begini, kita sama-sama mengadakan acara upacara mengikuti kegiatan di kecamatan misalnya, atau mungkin ada kegiatan di sekolah juga tentang pembelajaran kepada anak, itu kan semuanya benar dan penting Pak. Maka di situ nanti kita bisa jadi kita ambil langkah yang memang paling urgent dengan kegiatan. Contohnya pernah kita lakukan begini,
Okay. Oh, karena ada kegiatan yang sama, berarti kita mengirimkan tidak sesuai dengan yang diminta. Harusnya seluruh siswa misalkan, Okay. ya mungkin kita kirim aja satu kelas. Oh iya. Satu kelas itu mungkin ada 4 kelas, 5 kelas, satu level seperti itu. Artinya tidak mengabaikan yang di sekolah gitu nih Pak? Semua jalan, jadi tidak bisa kita, oh karena ini kegiatan begini, yang ini kita kosongkan sehingga kita full begini. Oh oke, siap. Untuk yang ini kayaknya ada sangkut pautnya dengan pertanyaan ketiga Pak. Itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini Pak? Kalau ada dua hal yang memang perlu kita putuskan, yang pertama kita biasanya berembuk dulu. Jadi di tataran kepala sekolah itu kan kita punya waka ya, waka. Betul. Nanti biasanya ada informasi, kemudian menyampaikan kelebihan kelemahan kalau kita mengambil kebijakan yang ini. Kemudian kita hitung-hitung, kalau memang dua-duanya bisa dilakukan, ya dilakukan semuanya dengan nanti menggunakan sistem asistensi, tidak harus tidak harus apa, tapi nanti dibagi SDM-nya. Tapi jika nanti memang harus full, harus tidak bisa dilakukan oleh orang lain, ya baru nanti kita ambil langkah yang misalnya begini. Kalau saya dalam sebuah acara itu hanya sebagai peserta, yang satunya harus datang sebagai orang yang memang harus penting, berarti itunya yang Ya artinya ya mungkin tadi skala prioritas tadi Pak. Siap. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Supri anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif kepentingan atau yang bermasalah pun diajak berembuk. Jadi misalnya gini, entah persoalan dengan guru atau orang tua, atau dengan kegiatan masyarakat yang double, atau mungkin antara kegiatan pemerintah dengan perserikatan yang sama, itu kita berembuk. Jadi bukan sekedar diambil kebijakan, tidak menggunakan pokoknya begini, tidak, tapi kita diajak bermusyawarah. Kemudian sebaiknya bagaimana, kemudian kalau ini nanti pengaruhnya apa, kalau tidak bagaimana, itu kita komunikasikan dulu. Jadi bukan kita ngambil langkah personal Pak. Personal enggak, tapi kita rembuk dulu dengan yang bermasalah, atau bahkan dengan kegiatan yang sama-sama penting. Berarti yang bersangkutan yang jelas. Tidak harus persoalan. Untuk lanjutannya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan itu? Ya, kalau tantangan yang paling berat itu sebenarnya rasa perkew kita sebagai seorang pimpinan itu mengambil langkah. Kalau ngambil A, yang B nggak suka, atau B yang A nggak suka, atau kalau ini dikurangi, sana nggak maksimal, tapi kalau dibagi ya pasti sesuatu yang kita nggak puas dengan keputusan. Tapi itu harus diambil, karena kan kita itu nggak bisa kalau ada dua hal yang jalan kok dua-duanya tetap harus diambil kebijakan. Tapi pernah nggak Pak misalnya merasakan ketika sudah mengambil keputusan kemudian Pak Supri berpikir, oh ini sebenarnya benar atau enggak gitu, seperti itu Pak? Kalau saya belum pernah, karena memang dari awal sudah kita tata dulu. Jadi kalau kita mau mengambil langkah ini itu karena dasarnya apa? Jadi kalau sudah diambil keputusan itu resikonya apapun ya dijalankan, karena itu sudah diambil dengan berbagai langkah. Bukan keputusan yang diambil mendadak, kemudian mendesak, kemudian tahu-tahu tadi harusnya begini ya, nggak begitu. Kan udah proses dulu. Siap Pak. Jadi sudah di. Untuk berikutnya, apakah Pak Supri memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam melakukan penyelesaian dilema etika itu Pak? Misalnya ada tempat tertentu atau mungkin jadwal tertentu untuk menyelesaikan, atau mungkin bentuk atau prosedur seperti apa begitu Pak? Yang ketika saya memimpin ini, jadi tidak semuanya saya mengambil langkah itu. Kalau memang itu sudah selesai di tataran wakil kepala, itu sudah di wakil kepala. Jadi tetapi kami setiap hari Rabu itu wakil kepala sekolah itu kan tidak ada yang ngajar. Jadi kita off-kan untuk kita mengevaluasi kegiatan selama seminggu dan juga merencanakan kegiatan seminggu. Nah, laporan-laporan kemudian kebijakan yang kita ambil itu sebenarnya dasarnya dari kegiatan dari evaluasi satu minggu itu di hari Rabu. Kalau memang di hari Rabu itu ada sesuatu yang memang harus kita ambil langkah atau kita putuskan,
Nah itu diambil bersama-sama, tidak hanya pribadi. Sehingga nanti ketika kita putuskan itu, kok nanti belum, misalkan begini, oh ini tatarannya tidak waka tapi harus kepala sekolah, baru nanti dipanggil oleh kepala sekolah. Ada permasalahan dengan guru atau karyawan atau dengan warga atau dengan orang tua, itu baru nanti kita ambilkan, dijadwalkan kemudian oleh kepala sekolah. Pada intinya sudah menjadwalkan begitu nggih Pak, termasuk mungkin briefing juga nggih Pak. Mungkin Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Supri dalam pengambilan keputusan Pak? Kalau adanya ya itu sistem rapat rutin evaluasi itu mempermudah. Jadi hampir tidak ada kegiatan atau sesuatu kebijakan itu yang muncul kan langsung tiba-tiba, tapi sudah ada informasi sebelumnya. Kemudian kan biasanya kita mengambil langkah itu juga bukan saat detik itu ya, tapi sudah datanya seperti apa, sudah ditangani belum, sudah diingatkan belum, sudah beberapa kali pembinaan belum, baru nanti ketika memang sudah harus diambil langkah ya baru ya data-data itu yang paling membantu ya tadi sistem rapat ya Pak, kompakan tim dalam mengambil data-data. Pada intinya semuanya sudah dilakukan secara tahapan-tahapan tertentu ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang mungkin dapat Pak Supri petik dari pengalaman Pak Supri mengambil keputusan itu Pak? Yang pertama, bahwa pemimpin itu entah bagus atau tidak, salah atau benar, pasti suatu ketika akan ngambil keputusan. Kemudian yang kedua, moral value-nya itu bahwa kalau kita ngambil kebijakan, keputusan itu dasarnya itu sesuatu yang lebih urgent, skala prioritas, kemudian tidak mementingkan satu atau dua golongan, tetapi sesuatu yang lebih umum. Jadi kalau misalkan begini contohnya ya, ada anak harus bagaimana? Anak itu kalau kita mempertahankan anak satu tapi yang lainnya terganggu banyak, kan kepentingan umumnya terganggu. Namanya kita ambil. Toh walaupun sebenarnya juga anak itu tidak nyaman dengan keputusan kita, tapi harus kita ambil. Jadi pemimpin kan nggak mungkin ada masalah dibiarkan kan, nggak mungkin ambil kebijakan yang seperti itu. Kemudian yang terakhir di dalam moral value-nya itu ya, kita tidak mungkin memberikan kepuasan atau kenyamanan batin kepada semua orang. Kalau ada kebijakan pasti ada satu yang merasa untung, merasa rugi, itu pasti. Pada intinya mungkin saya membuat garis besarnya bahwa dalam pengambilan keputusan Pak Supri itu memang sudah ada prosedurnya, kemudian tidak hanya diambil secara personal, tetapi melibatkan dari mungkin staf itu yang Pak. Bahkan orang yang misalkan dikenai kebijakan mereka juga sudah disampaikan untuk diajak berbicara. Siap. Kalau ini begini, sebenarnya ini putusannya nggak diambil, tapi kalau ini begini, kalau nggak berubah baru begini. Itu jadi ada musyawarah dulu. Sehingga insya Allah tidak ada persoalan berkepanjangan. Terima kasih Pak Supri, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih sudah membantu saya terkait dengan tugas guru penggerak ini. Lancar Mbak Rizka. Sami-sami Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.